Halo teman-teman, apa kabar semua? Ketemu lagi bersama saya Arin Mita. Wah, udah lama banget nih saya nggak bikin video nih teman-teman. Oke. Dan kali ini topik yang akan saya bahas di video saya adalah saya ingin mereview Sayatsuki Bokuto atau pedang kayu yang kita biasa pakai untuk latihan. Itu kira-kira yang bagus itu atau yang ideal untuk latihan itu seperti apa sih teman-teman? Kira-kira gimana gitu ya. Karena saya banyak terima masukan ya, baik itu dari DM Instagram atau dari Facebook, bahwa banyak sekali yang sulit mencari Sayatsuki Bokuto ini. Oke, jadi untuk lebih gampangnya saya akan review dan saya akan kasih lihat kira-kira Sayatsuki Bokuto yang seperti apa yang ideal untuk latihan kita, ya, terutama untuk Iaijutsu teman-teman. Oke, simak terus. Saya akan bahas satu persatu pelan-pelan, ya. Nikmati videonya sampai habis. Oke, lanjut. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk aja ke topik kita kali ini. Oke, di sebelah kiri saya ini ada dua macam Sayatsuki Bokuto. Ya, bukan dua macam sih sebenarnya, macamnya sama ya. Cuman beda buatan. Yang satu impor, yang satu lagi buatan lokal ya. Jadi waktu saya pertama kali latihan itu saya mau cari Sayatsuki Bokuto itu sulit sekali teman-teman. Akhirnya waktu itu saya bersama teman-teman saya dulu waktu di awal-awal itu kita punya plan, akhirnya kita bikin. Jadi dari boken biasa atau dari pedang kayu biasa yang polos ya, itu kita custom sehingga ada subahnya dan ada sarungnya, ada sayapnya teman-teman. Ya, jadi dulu pertama kali itu saya sama teman-teman saya itu bikinnya yang satu ini ceritanya. Nah, ini buatan lokal nih teman-teman nih, murah meriah waktu itu. Mungkin waktu itu harganya kalau dengan kayu itu sekitar 250.000 teman-teman, murah banget waktu itu ya. Dan waktu itu sangat-sangat susah sekali nyari. Jadi saya cuma dapat waktu itu pedang kayu polosnya aja, bokennya aja. Terus saya custom dengan menggunakan plastik mika yang tebal. Itu kita potong jadi bentuknya seperti subah seperti ini teman-teman. Nah, terus karena ini sering dipakai untuk latihan waktu itu, akhirnya kelamaan latihan tangan saya jadi berkeringat gitu. Terus sering slip. Akhirnya ini waktu itu kita lilit pakai kulit ya, kulit yang untuk raket badminton waktu itu. Nah, ini jadi ujung-ujungnya kayak gini. Ya, jadi lusuh dan ini udah tua ya. Waktu itu saya pakai ini waktu tahun 2009 teman-teman, lama banget ya. Ya, jadi kira-kira ini yang buatan lokal dengan modal waktu itu dengan modal sekitar 250.000. Ya, saya bikinin custom pakai mika yang tebal, saya gabung gitu supaya kuat gitu ya buat nahan benturan. Terus untuk sarungnya ini waktu itu saya buatnya dari PVC, dari pipa PVC. Saya panasin, terus waktu udah panas, terus saya masukin ini sampai jadilah dia match dengan Bokuto-nya, satu paket waktu itu. Dan ini talinya juga ala kadarnya. Ini sagionya tali sepatu. Ala kadarnya banget waktu itu. Tapi sampai hari ini kadang masih saya pakai untuk latihan, kadang gitu. Kadang kalau saya lagi lupa bawa atau ini saya taruh di ujung, jadi saya ya masih ada gitu. Jadi saya pakai ini untuk latihan ya. Jadi kira-kira gitu, ini yang buatan lokal seadanya. Jadi boken biasa kayu, terus saya pakein subahnya itu dari mika yang tebal, saya lem, terus saya pasin aja di sini, terus di sini saya kasih sekat supaya nggak jatuh, nggak gampang copot. Terus untuk pegangan handle-nya saya pakai itu kulit untuk badminton, raket badminton supaya nggak licin. Terus untuk sayanya sendiri atau untuk sarungnya sendiri, ini terbuat dari PVC teman-teman ya. Terus tali juga ya seadanya gitu. Dan dulu ini mungkin modalnya sekitar 250.000 bisa untuk latihan gitu ya. Oke, kira-kira untuk yang satu ini sekian dulu, dan kita akan lanjut ke Sayatsuki Bokuto yang impor punya. Oke, simak terus ya teman-teman. Oke, check it out.
ada di sebelah kiri saya ini. Ini adalah Sayatsuki Bokuto impor, ya semuanya impor. Jadi pertama ini bisa knockdown, ya, bisa kayak gini ya. Ya awalnya seperti ini juga sama, cuman waktu itu saya belinya satu set. Jadi saya beli ini, terus saya beli subanya sendiri. Ini juga impor, ya bahannya juga dari plastik, plastik yang keras. Ya terus ini satu set sebenarnya teman-teman, ada karet penahan itu namanya Subadome, warnanya putih. Cuman itu udah putus, udah putus dan saya buang akhirnya. Dan karena nggak terlalu kepake di sini, jadi nggak saya pakein. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lihat di Google, Sayatsuki Bokuto itu atau boken yang ada subanya itu ada Subadomenya warnanya putih. Nanti bisa dicek aja. Ya kebetulan yang punya saya udah hilang, jadi saya cuma bisa review pakai yang ini gitu. Ya. Dan ini knockdown, bisa dipasang, bisa dicopot. Ya. Kira-kira seperti ini. Terus sayangnya ini terbuat dari plastik. Ya, plastik. Nggak terlalu tebal sih, ya. Dan ini pernah insiden, ini ada sedikit dent di sini, ya, dekok. Jadi waktu saya masukin pedang moto itu salah masuknya. Jadi ujungnya nyangkut gitu. Nyangkut di sini akhirnya ya rusak. Ya resiko latihan, pasti ada alat yang rusak, tidak mungkin enggak. Pasti ada resiko alatnya rusak. Oke. Dan ini waktu itu saya beli sarungnya aja itu, ini sarungnya aja. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 400.000 teman-teman. Sarungnya doang 400.000. Ya, sarungnya doang sekitar 400.000. Kalau subanya, oke nggak usah dilepas. Jadi subanya ini sama Subadomenya itu satu paket, ya. Suba dan Subadome itu satu paket. Itu sekitar 300 ribuan teman-teman. Ya waktu itu yen tuh masih sekitar 127, 128 waktu saya beli. Ya, jadi tergantung kurs yennya karena saya impor ya. Jadi saya ngikutin harga dari penjualnya di Jepang sana gitu. Nah untuk Bokutonya sendiri, untuk bokennya sendiri, ini kebetulan saya dikasih sama salah satu sensei di Jepang, kebetulan teman dekat saya juga. Jadi pas beliau main ke sini, saya ajak muter-muter ke Palembang, ke Padang, ke Bali, saya ajak muter-muter. Terus saya dikasih ini sebagai souvenir. Ya beruntunglah saya. Dan kalau beli itu di sana sekitar 800.000 sampai 1 jutaan bokennya doang. Ya ini white oak nama kayunya ya. Nah nanti lebih detail lagi, nanti akan saya kasih fotonya atau saya kasih videonya lurus ya dari ujung ke ujung biar kelihatan dan lebih apa ya, lebih jelas lagi gitu teman-teman, kira-kira begitu ya. Oke, habis ini saya akan kasih tips bagaimana cara memilih Sayatsuki Bokuto yang enak untuk dipakai latihan. Oke? Oke. Oke, simak terus video saya. Kita akan masuk ke yang berikutnya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke, sekarang saya akan kasih tips bagaimana cara memilih Sayatsuki Bokuto yang enak buat latihan. Yang kayak gimana ya? Oke, pertama yang harus kita lihat adalah bahannya teman-teman. Bahan dari kayunya. Jadi kalau bisa bahan kayunya ini harus kuat teman-teman. Jadi jangan cari yang gampang patah. Karena kalau gimana pun juga kadang insiden gitu ya, kalau kita lagi latihan di tempat yang sempit gitu, lagi nuki tiba-tiba nyentuh kena tembok atau kena apa, itu bisa cepat rusak. Dan ini sebenarnya saya udah pernah beli itu sekitar 8 kali teman-teman. 8 kali saya beli, kebayang. Rusak-rusak mulu. Sebentar-bentar patah, sebentar gompel, sebentar hancur gitu. Jadi gampang sekali, apalagi Bokuto ini kita pakai untuk latihan berpasangan teman-teman. Jadi pada saat kita latihan fight berpasangan itu kan benturannya kencang. Jadi kalau bisa pilih kayu yang kuat teman-teman, supaya awet dipakainya. Ya, baik untuk latihan kata ataupun untuk latihan kumitas atau yang berpasangan. Coba deh cari bahan kayu yang kuat. Ya. Mungkin harganya lebih mahal tapi awet, worth the price. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, panjangnya. Nah, ini yang jadi
apa ya? Ini yang suka jadi pertanyaan gitu. Sensei, kira-kira Setsuki Bokuto yang bener itu panjangnya berapa sih gitu? Nah, saya akan berbagi dikit-dikit teman-teman nih yang saya tahu ya. Jadi di Jepang itu katana yang standar itu panjangnya sekitar 68 sampai 72 cm. Bilahnya doang. Jadi panjang bilah ini dari sini ke ujung ke kisaki ya. Ini panjangnya itu 68 sampai 72 cm. 70 itu udah paling panjang untuk yang standar ya. Tapi ada di beberapa Ryuha itu ada yang pakai lebih panjang lagi. Tapi ya itu setiap perguruan punya kebijakan masing-masing menentukan panjang pedangnya teman-teman. Kalau yang saya pakai saat ini kebetulan yang standar dan ini yang panjangnya 70 teman-teman ya, 70. Dan ini saya sangat nyaman banget pakai yang 70. Jadi sampai pedang saya yang lama pun ini panjangnya juga sekitar 70 cm. Dan waktu itu sensei saya itu masih tahu cara mengukur pedang yang enak gitu. Jadi waktu saya dulu ikut turnamen kendo, ada salah satu sensei Iaido. Kebetulan saya nanya gitu, kalau milih pedang yang bagus tuh cara mengukurnya gimana gitu. Cara mengukurnya ada dua teman-teman, tapi yang paling akurat, yang paling cepat dan paling enak itu cara mengukurnya kayak gini. Jadi yang pertama kita pegangnya gini ya, pegangnya gini, terus lurusin aja. Nah, kalau misalnya ujung pedang ini center sama kita, masih center lah ya, ini saya masih center sama saya. Jadi kalau ujung pedangnya ini pada saat dipegang seperti ini lurus, masih center, ini berarti masih cocok untuk saya. Dan setiap orang kan panjang tangannya beda-beda. Nah, disesuaikan aja gini caranya. Ya, terus saya tanya lagi, kenapa harus begini gitu cara ngukurnya? Ternyata ini berhubungan dengan cara notok, cara masukin pedangnya. Jadi berhubungan sama cara masukin pedang ini. Jadi kalau ini terlalu panjang, maka ada satu teknik yang namanya saya bangare atau berubah mengolah sarung maju mundur. Ini lebih susah ketimbang yang ukurannya pas seperti ini. Kalau ukurannya pas seperti ini, notonya gampang ya. Seperti apapun bentuk notonya dia gampang ya. Mau gyokuen noto, mau noto biasa tetap gampang. Jadi yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah panjangnya. Jadi enak nih kalau misalnya ada pengrajin. Teman-teman saya banyak loh pengrajin senjata ya. Jadi ini buat teman-teman pengrajin saya akan kasih tips. Apabila ada praktisi iaijutsu atau praktisi kenjutsu atau kendo yang pesen bokuto sama Anda, pastikan dia sudah tahu panjang bilahnya maunya berapa. Jadi nggak bisa disamain ya. Pasti custom. Karena tiap orang tingginya beda-beda, panjang tangannya juga beda-beda. Ya, apalagi misalnya pernah patah tangan itu pasti dia lebih pendek atau lebih nekuk sedikit. Jadi mungkin nggak bisa full seperti ini, tapi mungkin segini. Nah itu harus bisa di custom, harus bisa disesuaikan supaya nyaman latihannya. Karena kalau nggak menderita sekali teman-teman. Noto pedangnya kepanjangan itu kalau nggak ngerti cara masukinnya, masya Allah itu capek banget. Itu ya. Terus yang berikutnya, suba ini suba. Ya. Ini yang punya saya ini udah 4 kali ganti. Jadi ini gampang sekali patah. Jadi kita ada teknik namanya Tsuba Zeriai. Tsuba Zeriai itu pedang adu pedang begini. Itu suba ketemu suba, clash. Dan kalau misalnya ini kalah kuat, waktu clash itu sering patah. Jadi dulu yang pertama itu saya bikin kan dari mika, tapi mikanya kecil yang tipis. Patah, saya ganti lagi pakai kayu, patah juga. Saya ganti lagi pakai talenan, patah juga. Akhirnya saya pakai double mika, saya tempel baru kuat. Ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman bisa bikin yang lebih kuat daripada bahan mika gitu, ya coba aja. Gitu. Ya, itu buat teman-teman yang bikin, terutama pengrajin senjata. Saya kasih tips gimana caranya coba bikin suba yang kuat untuk dipakai latihan. Ya. Oke. Nah berikutnya yang nggak kalah penting itu sukanya. Suka itu pegangannya, gripnya. Jadi dari suba ke sini, ini namanya suka. Nah suka ini juga panjangnya yang standar itu sekitar 26 sampai 30 cm. Nah cuman karena bilah saya ini cuma 70 cm, saya sesuaikan supaya sukanya juga nggak terlalu panjang. Kalau saya pakai yang 30 cm itu kira-kira segini. Seginilah kira-kira.
Nah ini teman-teman, ini panjangnya kurang lebih yang 26 cm, 26 nih kalau nggak salah sih, ya 26 cm. Ini juga kalau nggak salah sama, iya sama. Ini juga 26 cm, 26 cm. Karena dulu saya waktu bikin boken yang ini, itu contohnya Bokuto Kendo. Jadi bukan yang ini, saya punya lagi di rumah khusus buat kendo kata. Itu saya samain, saya minta sama yang bikin waktu itu, tolong bikin panjangnya sama seperti ini, jadi enak gitu, ngejasnya enak gitu. Dan ini masih kepake sampai sekarang sama saya untuk latihan, terutama untuk ya sedikit warm up ya ini. Sekali-sekali kalau misalnya ada murid saya datang mau latihan berpasangan, dia juga bisa pakai ini gitu kira-kira ya. Yang berikutnya itu adalah ini sageo atau tali ya. Nah, sageo ini kalau di aliran saya penting banget karena torenya itu kita bisa pakai kalau ada sageonya. Kalau nggak ada sageonya ribet teman-teman nih. Jadi pastiin aja sageonya ini bahannya berat, ya berat. Jangan yang tipis, jangan yang terlalu apa ya? Jangan yang terlalu tipis lah. Kalau bisa ini agak-agak berat supaya dia lebih kuat. Satu lebih kuat, yang kedua dia jatuhnya tuh enak gitu. Dan ini memudahkan kita pada saat mau tore itu ngambilnya gampang, saat ya, terus ambil gampang. Jadi pastikan ini yang berat dan tebal. Panjangnya semana? Panjangnya kira-kira ya lebih dikit dari saya lah. Ya paling panjang pun paling segini. Ya, cara ngukurnya gitu. Oke? Ya. Oke. Ya. Kira-kira gitu informasi dari saya, dan apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung kirim message ke DM Instagram saya, atau boleh juga lewat Facebook, atau komen di bawah di kolom komentar, nanti saya jawab ya. Terima kasih udah ngasih masukan banyak ke saya teman-teman, terutama teman-teman pengrajin yang kemarin nanya ke saya mau bikin sayat Suki Bokuto yang seperti apa. Akhirnya saya tanya beberapa murid saya dan mereka bilang memang perlu untuk disampaikan ya, memilih sayat Suki Bokuto yang enak buat latihan. Oke? Baik, segitu aja dulu teman-teman. Semoga bermanfaat dan tune in terus di channel saya supaya dapat info terbaru dari apa yang bisa saya kasih. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Arigatou gozaimasu. Sampai ketemu lagi. Hai.